Perkembangan jurnalisme warga di Indonesia menuju arah yang menggembirakan dan menarik minat warga untuk mengambil peran di dalamnya. Apalagi sejumlah media arus utama telah menyediakan ruang bagi warga untuk membagi informasi. Pelatihan yang diadakan media juga cukup menarik minat warga, seperti yang dilakukan program White Shot di sejumlah perguruan tinggi. Bagi saya, sebagai calon seorang dokter gigi itu tidak harus belajar tentang ilmu dan pengetahuan kedokteran gigi, tapi juga perlu menimba pengalaman, wawasan di bidang lain. Salah satunya adalah jurnalistik. Melalui dengan berperan sebagai jurnalisme warga ini, saya dapat belajar bagaimana lebih peka dengan lingkungan. Pada setiap pelatihan, White Shot memberi kesempatan pada peserta untuk membuat liputan sesuai dengan tema yang mereka pilih. Dan hasil liputan ini akan ditayangkan di program White Shot Metro TV. Menurut saya yang harus diperhatikan oleh media adalah transfer, yang masih terkait dengan edukasi, adalah transfer pengetahuan kepada warga. Bagi saya, ini bagian dari apa disebut sebagai praktek filantropi media, corporate social responsibility media. Saya membayangkan kalau di kampus ada kuliah kerja nyata, media juga melakukan kuliah kerja nyata dalam tanda kutip sebagai bagian dari corporate social responsibility-nya dengan memberikan asistensi, workshop, dan sebagainya kepada komunitas-komunitas yang tertarik pada praktik jurnalisme warga. Pengalaman liputan seperti ini menjadi pengalaman yang berharga bagi Karin. Ia membuat liputan tentang aktivitas di sekolah bagi anak difabel yang menjadi tempatnya melakukan penelitian sebagai mahasiswa kedokteran gigi. Awalnya sih 1 tahun yang lalu penelitian saya di situ, tapi berkaitan dengan kedokteran gigi. Dan di luar itu semua, kedekatan dengan sekolah pun terjadi. Jadi mereka semua hal yang bersangkut paut dengan mungkin dana, kendala apa yang mereka hadapi, mulai dari sumber daya manusianya, mereka share ke kita. Jadi saya bisa menangkap bahwa ya sekolah itu sebenarnya butuh dibantu, karena sekolah yang peduli terhadap kehidupan mandiri dari kaum difabel. Terlanjur, jadi nggak pakai begini. Pengalaman liputan dan melaporkannya di depan kamera menjadi pengalaman baru bagi para peserta. Kalimat awalnya, kalimat berikutnya kan seharusnya tuh kan aku maunya openingnya kayak gimana, tapi belum bilang sama kameramennya. Jadinya kameramennya udah nge-shoot gitu. Terus pas mau dibuat opening, udah beda gitu loh sama pikiranku yang awal. Terus dikasih tahu harus ganti openingnya, ganti itu leadnya, ya kan, ganti lead langsung tag gitu kan, deg-degan banget kan, udah disiapin dari semalam, terus pas di lokasi langsung ganti, udah gitu cepet gitu kan. Kendala sama liputan itu sebenarnya pada saat kita cari data itu kan kami searching, kami observasi, itu kami cari data, itu tidak seperti kenyataannya di TKP, jadi itu banyak hal yang berubah. Setelah melakukan liputan, peserta diminta untuk menyusun skrip dan mengisi suara atau dubbing dari skrip yang telah dibuatnya untuk menjadi sebuah paket berita. Jadi reporter perdana menegangkan, ya berapa kali harus mengulang pengambilan gambar. Selain itu, setelah peliputan ternyata masih ada dubbing. Nah, itu ternyata harus jeda dan intonasinya harus tepat untuk menghasilkan suara dan kualitas suara yang nanti matching dengan gambarnya seperti itu. Dan itu tidak saya bayangkan. Saya pikir hal sepele, ternyata setelah dijalani itu tadi saya bilang bukan hanya pengalaman wawasan tapi juga tantangan di sini. Yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari ujung landasan Bandara Ahmad Yani, Semarang. Bukan cuma ditonton kami berdua, bertiga, berempat. Suara itu diproduksi loh.
suara tuh bisa aja kalau di luar suaranya cempreng. Ini benar-benar excited karena ternyata jadi jurnalistik aku pikir untuk jadi seorang pembaca berita itu hanya mandek toh, nggak punya pikiran asal baca wae gitu kan. Ternyata tidak seperti itu. Jadi kita tuh benar-benar kayak suaramu kamu harus mengerti, kamu harus tahu kapan berhenti, ada penekanan-penekanan dan lain kayak gitu. Kita bisa belajar bahwa kebahagiaan tidak semata-mata. Masa depan jurnalisme di Indonesia akan tetap bagus karena makin banyaknya warga yang tertarik pada jurnalisme warga. Kalau menurut saya masa depan jurnalisme warga di Indonesia masih tetap cerah dengan beberapa asumsi dasar. Masyarakat Indonesia sudah semakin dewasa sebagai masyarakat sipil. Yang kedua, masyarakat pun melihat bahwasanya ancaman terhadap kebebasan ini tidak hanya berasal dari state, dari negara seperti halnya di masa Orde Baru. Nah, kemudian menjadi tugas jurnalisme warga untuk dalam tanda kutip melawan. Yang ketiga, masyarakat itu semakin melek. Dalam teori literasi media, masyarakat itu menurut saya semakin melek terhadap media.